that I haven't figured out by now. Every time I call you up, all you do is let me down. Hadirnya perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Bengkulu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan program prioritas, program utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan indeks literasi masyarakat, meningkatkan kegiatan kegemaran membaca masyarakat yang akan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan sebuah model perpustakaan yang ada di desa dan kelurahan, di mana menjadikan perpustakaan itu sebagai pusat dari berbagai kegiatan yang ada di desa dan kelurahan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial akan memberikan peningkatan dalam hal ekonomi, bagaimana berbagai potensi yang ada di desa itu. Misalnya, bagaimana potensi kelapa yang bagus, maka dengan ada literasi di perpustakaan, mulai dari pengolahannya dan sampai pemasaran dari hasil kelapa tersebut akan memberikan kontribusi peningkatan ekonomi di desa tersebut. Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ada di Provinsi Bengkulu telah nyata memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, meningkatkan peradaban, meningkatkan karakteristik dari masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu. Perpustakaan menjadi sebuah pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan, literasi untuk kesejahteraan masyarakat. Di episode kali ini, kami akan mengajak pemirsa. Sekarang saya mau ajak ngobrol Pak Agung Budianto nih. Beliau ini adalah Kadis Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Bengkulu Tengah ya Pak ya? Iya betul. Apa kabarnya Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya. Nah nih Bapak, boleh dong saya tahu nih Pak, kalau di Kabupaten Bengkulu Tengah ini kita punya perpustakaan yang termasuk unggulan tuh perpustakaan mana aja? Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah di sini melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tengah, kita memiliki beberapa perpustakaan desa binaan yang terbaik. Salah satunya ini ada perpustakaan Sri Kuncoro. Perpustakaan Sri Kuncoro ini perpustakaan desa yang bernama Krano Kuncoro. Perpustakaan desa Krano Kuncoro. Ini merupakan perpustakaan binaan kita yang terbaik pertama yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Karena apa? Karena perpustakaan Krano Kuncoro ini telah menuai beberapa prestasi. Yang jelas prestasi yang di Kabupaten Bengkulu Tengah sendiri yang diadakan itu juara 1 berturut-turut lomba perpustakaan desa, kemudian juara 1 juga perpustakaan desa tingkat provinsi itu juara 1. Nah, kemudian yang terbaik lagi itu ada kita mewakili Provinsi Bengkulu, perpustakaan desa itu dalam ajang lomba perpustakaan desa tingkat nasional juara 3 klaster B. Nah, itu yang ada di tingkat nasional seperti itu. Ya, selain Sri Kuncoro mana lagi nih Pak? Kita ada beberapa sih sebenarnya di desa, khususnya di Kecamatan Pondok Kelapa ini agak banyak. Kemudian di sini ada perpustakaan di Desa Pondok Kelapa, itu ya. ada perpustakaan Desa Balai Buntar. Kemudian ada perpustakaan Sidodadi, perpustakaan Desa Sunda Kelapa, dan masih banyak yang lain. Banyak yang lain. Jadi Pak, hari ini kami mau diajak ke perpustakaan mana aja nih Pak? Kita pada kesempatan ini, alhamdulillah kita akan ajak Mbak sama kru kita mengunjungi perpustakaan Desa Sri Kuncoro, dan perpustakaan Desa Balai Buntar atau perpustakaan Desa Pondok Kelapa. Oh gitu. Nah, jadi itu pemirsa. Jadi ada 2 perpustakaan hari ini yang bakal kita kunjungi ya Pak ya, yang betul. Akan kita informasikan nih untuk pemirsa di rumah, yaitu Perpustakaan Krano Kuncoro dan Perpustakaan Balai Buntar di Desa
Sri Kuncoro dan Desa Pondok Kelapa. Oke, kalau begitu Pak, mungkin kita langsung saja ya Pak. Boleh, kita boleh, ke siap. dua desa tersebut. Ya, Oke, mari. pemirsa jangan kemana-mana ya, ikuti kami. Kali ke perpustakaan lainnya di Desa Pondok Kelapa. Nah pemirsa, sekarang saya sedang bersama Kepala Desa Pondok Kelapa. Ada Pak Alamsyah nih. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol dulu nih pemirsa sebelum kita langsung ke perpustakaan desanya. Pak, perpustakaan kita nih namanya apa nih Pak? Perpustakaan Balai Buntar, Bu. Balai Buntar. Itu sejak kapan nih berdirinya? Boleh diceritain sedikit nih Pak sejarahnya? Berdirinya Perpustakaan Balai Buntar ini, Bu, sejak tahun 2017 itu Perpustakaan Balai Buntar sudah berdiri. Kemudian pada itu juga sudah terbentuk seluruh pengurus dari perpustakaan tersebut. Bahkan kami pernah ikut lomba-lomba di tingkat kabupaten. Iya. Nah, di tahun 2018 kami sudah mendapat juara 2 tingkat kabupaten. Di tahun 2018, di tahun 2019 kami juga dapat juara harapan di tingkat kabupaten juga. Nah, terus di tahun 2021 kami juga mendapat perpustakaan terbaik se-Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kemudian di tahun 2022 kami juga juara harapan 3, Bu. Nah, itu prestasi yang pernah kami dapat. Wah. Nah ini Pak, saya juga mau tahu nih, bagaimana sih antusias masyarakat dengan berdirinya perpustakaan Balai Buntar ini Pak? Antusias masyarakat semenjak berdirinya perusahaan tersebut, animo masyarakat sangat tinggi, Bu. Nah, terutama sekali anak-anak remaja, anak-anak sekolah dan juga ibu-ibu lansia. Setiap ada kegiatan mereka ikut berpartisipasi, berkunjung dan sambil melihat buku-buku yang pernah kita terima. Baik itu dari perpustakaan dan lain sebagainya, seperti mahasiswa juga dari Universitas Bengkulu sudah menyumbangkan berbagai macam judul buku sudah kami terima. Itu sangat baik dan untuk kami dan sudah antusias sekali menerima seperti buku tersebut. Di dalamnya itu ada ilmu-ilmu yang perlu yang kami dapat untuk sementara bisa kami menimba ilmu dari buku-buku tersebut. Nah, jadi penasaran ya pemirsa ya, tadi sudah Pak Kades juga sudah sedikit menjelaskan nih prestasi-prestasi apa saja yang sudah pernah didapat oleh perpustakaan Balai Buntar ya Pak ya. Kalau gitu Pak, boleh kita langsung ke perpustakaannya Pak? Boleh, ya? boleh Bu. Kita langsung aja ke belakang ya. perpustakaannya. Oke. Oke pemirsa, jadi jangan kemana-mana, kita langsung lihat nih perpustakaan Balai Buntar di Desa Pondok Kelapa. Perpustakaan Balai Buntar yang berada di Desa Pondok Kelapa ini merupakan salah satu perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ada di Bengkulu Tengah. Banyak juga kegiatan yang dilakukan di perpustakaan ini, bukan hanya membaca atau meminjam buku. Namun, perpustakaan ini juga menjadi tempat untuk kegiatan lain. Kita ajak ngobrol aja dulu yuk. Ibu Fadilah nih, beliau ini adalah pengelola perpustakaan di sini. Assalamualaikum. Waduh, Ibu kayaknya lagi sibuk nih, lagi beres-beres buku. Iya, Ibu nggak apa-apa kan? Nggak ganggu ya Bu ya? Oke, Bu, saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang perpustakaan Balai Buntar ini. Tadi sudah dapat bocoran nih sejak kapan perpustakaan ini berdiri. Nah, perpustakaan ini kan juga sudah berbasis inklusi sosial ya Bu ya, gitu. Bu boleh tahu dong seperti apa nih kegiatan-kegiatan selama ini yang udah dilaksanakan gitu, berkaitan dengan berbasis inklusi sosial. Kami udah melaksanakan itu perlombaan untuk anak-anak PAUD. Kita kerjasama, kalau waktu di tahun 2018 kita kerjasamanya dengan 5 PAUD. Kita udah ikut lomba anak-anak PAUD, mulai dari menggambar, mewarnai, pasang bendera, gitu kan. Nah itu juga kita kerjasamanya dengan ibu-ibu PKK. Jadi kita bikin kerajinan dari bahan-bahan yang ada seperti di situ juga ada yang dari bros jilbab, dari perca kita bikin, itu kita kerjasamanya dengan ibu-ibu PKK. Sama lansia kita juga untuk kesehatan, sama balita juga untuk daya tumbuh kembang anak usia dini, jadi dia bisa itu belajar di sini juga. Gitu. Wah, banyak ya pemirsa ya kegiatan yang sudah dilaksanakan nih oleh perpustakaan Balai Buntar ini. Bu,
Kalau boleh tahu nih prestasi apa aja sih Bu yang sudah pernah kita dapatkan? Oh, kita di tahun 2018 kita dapat juara 2, itu prestasi kita tingkat kabupaten terbaik. Di 2019 kita cuma dapat harapan 1 karena memang waktu itu memang kita nggak ada kegiatan. Oh gitu. Nah di 2021 dan 2022 kita dapat juara 3 itu tingkat kabupaten. Wah, luar biasa. Ibu ada berapa nih jumlah buku kita? Ada Kalau berapa buku kita waktu itu kita dapat bantuan dari Perpusnas itu 1000 buku dan 2 rak. Ditambah lagi kemarin dari desa itu ngasih sekitar 500-an. Nah, baru beberapa hari yang sudah itu dari anak universitas dia kasih sekitar 200 sampai 300 buku. Jadi jumlah buku kita sekarang udah 1.800. 1.800. Itu dengan beberapa jenis. Oh gitu, dengan berbagai macam judul pastinya ya. Dan ini lengkap nih ya Bu ya. Ada Nih pemirsa kalau lihat nih ada tentang sayur-sayuran, tentang ada sayuran, buah-buahan peternakan, tentang kesehatan, tentang balita, Iya. untuk anak-anak belajar, untuk ibu-ibu yang mau belajar resep. Oke. Nah ini saya lihat ini tadi ini juga salah satu itu ya Bu ya, hasil dari ini bukan kerajinan. Ya, ini kita pernah ikut lomba itu APE tingkat kabupaten juga dapat juara 2. Ini ya Bu ya. Ah. Ini apa ini Bu? Ini APE anak. Jadi kita lomba itu kita mewakili dari perpustakaan. Oh gitu. Ini kan kita masukkan bola. Iya. Jadi kita dapat juara 2 waktu itu di tingkat kabupaten. Nah, ini hasil dari membaca buku ya, Bu ya. Ini hasil dari membaca buku. Oke, saya taruh di mana nih, Bu? Sini ya, Bu, yang apa ya, Bu? Oke, nah, jadi itu tadi pemirsa obrolan saya ini bersama Ibu Fadila. Beliau ini adalah pengelola perpustakaan di Desa Pondok Kelapa ini, perpustakaan Balai Buntar. Nanti Ibu boleh dong, Bu, nanti kita lihat-lihat nih hasil-hasil dari UMKM ya, Bu ya. Iya, di mana tuh, Bu? Sana ya? Ya di sini juga ada. Ini yang kita bikin dari ini kerjasama sama ibu-ibu PKK. Ini kita dari manik-manik. Saya sebelah sini deh. Ini. Kali ini tas rajun. Ini tempat tisu yang dari Sulaman. Iya, ini dari Kalikur. Kalikur. Ini maksudnya produk-produknya ini dijual atau gimana, Bu? Kita jual. Nanti. Oh, dijual. Dijual. Sekarang kan banyak yang pesan tuh, jadi kita jual. Gitu. Nah, tadi pemirsa saya masuk di sini ternyata bukan cuma satu ruangan nih, ada pojok kependudukan pesat. Ya, pusat tentang edukasi Kampung KB. kependudukan untuk masyarakat. Nah, di sana nih pemirsa nanti kita juga lihat yuk ada apa aja itu Bu di sana. Di situ Di dalam. kita untuk pembelajaran komputer. Nah, sudah itu ada juga data-data kependudukan untuk Kampung KB seperti anak-anak yang usia dini. gitu. Dan, Jadi itu pemirsa, perpustakaan sekarang itu bukan hanya tempat untuk membaca buku saja, tapi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Seperti tadi nih contohnya, banyak kerjasama juga. Dan itu merupakan salah satu kegiatan atau hasil ketika kita bisa membaca buku dan mendapatkan ilmunya. Seperti itu pemirsa. Ya, nanti kita lihat Bu ya, kita ke pojok kependudukan pesatnya pemirsa. Yuk. Nah, kebetulan sekali pemirsa, saat kami mengunjungi perpustakaan Balai Buntar ini sedang berlangsung aktivitas yang menyenangkan, seperti kerajinan dan keterampilan yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, ini pemirsa, isi di dalamnya ini ada komputer-komputer ya Bu ya. Ini berarti terkoneksi dengan internet ya. Kalau pada mau browsing itu di sini ya Bu ya. Oke, dan ini juga menjadi tempat ruangan juga nih untuk bereaksi anak-anak. Iya, kreasi. Ini Bu, emang tiap hari ini pengunjungnya rata-rata dari mana nih Bu? Kalau pengunjungnya tuh rata-rata dari ibu-ibu, dari anak-anak. Apalagi kalau hari Jumat kan anak-anak sambil nunggu sholat Jumat dia kesini dulu. Gitu. Mau baca-baca, mau gambar. Iya, wah seneng ya pemirsa ya kita dengarnya ya kalau ternyata anak-anak zaman sekarang ini masih suka gitu nongkrongnya di perpustakaan baca buku gitu sembari mengisi waktu luangnya gitu. Nah. Ini pada bikin apa ini adik-adik? Bikin apa? Bikin apa? Pada bikin burung. Iya, melipat kertas ya. Origami. Iya, origami. Siapa yang udah jadi nih?
nih kupu-kupunya? Siapa yang udah jadi? Oh, bikin burung. Siapa yang udah jadi? Tunjukin Mas, tunjukin Tunjukin Mas. dong. Tunjukin. Ya, itu apa itu, Adek? Apa itu? Kupu-kupu. Wah. Itu apa, Bang? Kupu-kupu. Iya. Wah, nah jadi ini pemirsa, jadi anak-anak pun juga pada beraktivitas di sini, berkreasi ya. Salah satu Berbagai prestasi pun banyak ditorehkan atau diraih oleh perpustakaan Balai Buntar ini. Dan tentu saja harapannya agar perpustakaan Balai Buntar ini lebih maju dan menjadi kebanggaan di Desa Pondok Kelapa. Nah pemirsa, itulah perpustakaan Kerano Kuncoro dan Balai Buntar yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Semoga kehadiran perpustakaan berbasis inklusi sosial ini menghidupkan kembali minat baca masyarakat serta membantu perekonomian masyarakat.